bagi Engkau Tuhan. Karena kami tahu Engkau bertahta di atasnya. Ku bermazmur bagimu, Kau yang layak terima kemuliaan. Dan kini ku bawa hatiku untuk memuliakan kerajaan-Mu, bagi hormat kemuliaan-Mu, kerajaan-Mu datang, kehendak-Mu jadilah atas setiap kami. Bersyukur kepadamu, Engkau yang layak selamanya Tuhan. Ku bermazmur kepadamu, segala pujian sampai selamanya. Bersyukur kepadamu, Engkau yang layak terima kemuliaan. Ku bermazmur
Wow, terima kasih buat tim Nusa Pujian ya atas Praise and Worship pagi hari ini. Yang luar biasa, kita bernostalgia ya Martin. Wah, ini lagu lama ya, lagu lama tapi kalau sampai hari ini ya kasih karunia Tuhan tetap seperti baru. Ya, Dan yang lama hari ini kita bisa rasakan selalu baru setiap ya. harinya. Itu dari album apa tuh? Bali Blessing, Bali Yes, Blessing. Bali Luar Blessing. biasa. Ya. Baik, Oke, untuk Kingdom yang Worshiper. pertama ya Kak ya, Ya. silakan ya. Iya, sudah siap semuanya, kita akan mulai dengan plenary 1. Kita mau sambut senior pastor kita, Bapak Timotius Arifin. Shalom semua warga kerajaan. Kalau kita bicara tentang worshiper, itu bukan cuma penyanyi, pemain musik, ataupun yang di bidang semacam itu. Karena yang dibangun, the tabernacle of David adalah the kingdom of David. Karena itu saya lebih, tema yang diberikan pada saya adalah a father's heart for the worshiper. Tapi father di sana F-nya huruf besar. Jadi bukan Timotius Arifin, ataupun Frankie Utana, tetapi God the Father. Nah, pertanyaan pertama yang saya mau tanyakan pada kalian semua adalah siapa yang jadi contoh bagi Anda as a worshiper, ya? Sebab Tuhan tidak mendengarkan doa semua orang. Di dalam Yohanes pasal yang 9 ayat 31, kita tahu bahwa Allah tidak mendengarkan orang berdosa, melainkan orang-orang yang saleh dan yang melakukan kehendaknya. Nah, saleh di sini kita tahu cuma ada dua golongan orang, saleh dan salah ya. Tetapi saleh di sini, now we know that God hear not sinners, but if any man be a worshipper of God. Beda antara those who worship and worshipper. Worshipper itu gaya hidup ya. Jadi bukan ya nyanyi lagu yang lagi terkenal, bukan ya. Dan satu lagi, do his will. Him he will hear. Kira-kira siapa menurut Anda? Rata-rata banyak yang berkata, I will dance like David dance. Ya, when the spirit of the Lord is upon my heart, I will dance, I will sing. Tapi mari kita lihat hari ini bahwa Tuhan akan mengukur worshiper. Ya, jadi pertama orang berdosa dengan worshiper itu bertolak belakang ya. Hanya orang yang diampuni itu dapat anugerah, yang mengucap syukur pada Tuhan. Sebab untuk masuk hadirat Tuhan cuma satu caranya. I will enter his gates with thanksgiving in my heart. Nah, saya mau beritahu saudara, contohnya itu bukan David. David cuma gambaran yang kurang sempurna from the king worshipper itself, Lord Jesus Christ. Mari kita lihat dulu ada satu hal yang akan Tuhan lakukan juga melalui Kingdom Worship Conference ini. Wahyu 11 ayat pertama. Saya bacakan bahasa Inggris, terjemahnya ada di situ. And there was given me a reed like unto a rod. Alat pengukur. Rod di dalam kingdom itu ada dua arti. Yang pertama itu scepter, tongkat kerajaan. Di mana Raja Asveros mengulurkan tongkat kerajaan dari emas, tanda anugerah kepada Esther. Tapi juga yaitu tongkat besi untuk meremukkan bangsa-bangsa seperti tembikar. Karena dia akan datang tidak lagi sebagai juru selamat, tetapi as the King of Kings and Lord of Lords. Dan perhatikan di sini, rise. Saya katakan pada semua kalian, rise. Tetapi ada measure, ukurlah. Apa yang diukur? The temple of God, bait suci Allah. Kedua, the altar and them that worship therein. Jadi ada tiga yang diukur. Pertama, bait Allah. Bait Allah secara individu, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait suci, ya, the temple of God, dan Roh Allah tinggal dalam kamu. Itulah perjanjian baru. Dan kedua, saya percaya as a family. Kedua, community kita akan diukur oleh Tuhan, bukan gedung gerejanya yang diukur. Ya, bukan terkenalnya, berapa follower, like, bukan.
Apakah Tuhan yang memberikan like? Itu yang penting. Kedua yang dihitung itu mezbah, altar. Nah, bukan diukur, wah dia bisa nyanyi 3 oktav. Bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah persembahan, kurban yang kita berikan. Kita nyanyi I will dance like David dance, tapi kita tidak nyanyi I will give like David give. Untuk pembangunan bait Allah, Salomo tidak perlu keluar apa-apa. Papanya yang memberikan persembahan. Persembahan yang diserahkan oleh David. Bahkan dia berkata, sekalipun di tengah kesukaran, sekalipun di tengah-tengah pandemi ataupun akademi, aku memberikan dari milikku sendiri. Jangan lupa, kalau Tuhan berkenan, waduh saudaraku, saudara tahu berapa yang dia berikan? Sudah dihitung. Kalau yang berbicara itu seorang hamba Tuhan yang saya kagumi seperti Robert Morris. Dia berkata 21 billion US dollar. Yang diserahkan oleh David untuk pembangunan bait Allah. Karena semuanya kan dilapis emas. Ya, bukan wallpaper loh. Ya, bukan kayu. Tapi dalamnya itu full emas. 21 miliar dolar kalau kita rupiahkan itu 300 triliun. Saya nggak salah dengar. Orang paling kaya di Indonesia, Hartono bersaudara, Jarum Group. Itu kekayaan 300 triliun. Itu baru korban daripada David. Ketika dia memberi korban, para pemimpin tergerak. Dan juga kemudian semua rakyat memberi dengan sukacita. Dan sorak-sorai mereka kedengaran sampai jauh. Jadi hari ini yang diukur pertama-tama bagaimana kita hidup dalam bait suci ini. Barang siapa, apa semua dosa sama? Tidak. Dosa perzinahan, dosa percabulan, itu dosa yang paling berat. Kedua, itu mezbah kita. David 21 miliar dolar men, 300 triliun rupiah. Bayangkan itu. Dan saudaraku yang kekasih, dia panjang umur, ya, to the full age, kaya dan penuh kemuliaan. Saya percaya bukan itu adalah bonus saja. Tapi yang ketiga, the worshiper itself, Anda dan saya. Saya mau beritahu bahwa yang hebat itu bukan King David, tetapi dalam Injil Matius hanya David disebut David the King. Bukan Solomon, apalagi Rehabeam. Bahkan Hizkia yang hebat pun tidak disebut raja, yang raja cuma satu. Dan yang terakhir, yang lahir keturunan daripada David. Yesus nggak mau disebut the son of David. Itu panggilan orang Israel. Dan dialah the real king of kings. Mari saya tunjukkan kepada Anda bahwa Tuhan Yesus itu adalah penyembah. Di dalam Ibrani pasal yang kedua, maka kita lihat ayat 10 itu yang sering saya katakan bahwa programnya Tuhan. Kalau mau sukses itu sederhana. Ikuti programnya Tuhan. Untuk itulah Kingdom Worship Conference ini, ya, yaitu bringing many sons into glory. Nanti bagian kedua kita melihat bagaimana Pak Roni sebagai salah satu putra saya yang memang saya percaya, ya, itu akan mengajarkan tentang attitude yang benar sebagai seorang worshiper. Ingat ya, sekali lagi, worshiper itu gaya hidup, ya. Jadi kalau suka nyanyi ya mungkin ya itu urapan karaoke ya. Tapi kalau gaya hidup, saudaraku, di tengah kesukaran dia memberikan korban yang luar biasa. Ya, jadi membangkitkan banyak putra. Tahun ini masih namanya the year of reproduction. Tahun depan dengan anugerah Tuhan saya dapat satu tema, the year of the multiplied grace. Multiplied grace, ada kasih karunia yang dilipat gandakan. Sebelum kita bicara, saya bicara dengan Poli dan dia tanya, Pak, kan David itu banyak salah Pak ya. Kenapa Tuhan kok masih berkenan? Saya bilang itu namanya grace, kasih karunia. Mari kita lihat ayat 13 dan 14. Ayat 13 berkata, ya, ini katanya, I will declare thy name unto my brethren. Ayat sebelumnya adalah karena berasal dari satu, dia tidak malu menyebut mereka saudara. Ketika Yesus bangkit dia berkata, katakan kepada saudara-saudaraku, aku akan pergi kepada Allahku dan Allahmu, Bapakku dan Bapakmu. Ada perubahan status dalam perjanjian baru setelah Yesus bangkit.
Ya. Lalu ayat 13 berkata, I will declare your name. Ya, nanti kita akan belajar sesuatu bahwa seringkali kelompok ini disebut PAW, PPW, ada bagian pray. Jangan lupa ya, kitab Mazmur itu isinya puji-pujian dan ada kabar baiknya. Anda tidak perlu bayar royalti, oke? Bebas, saudara. Itu lagu 3000 tahun yang lalu. Lagu-lagu pujian yang kita naikkan tadi, cintailah produk-produk rock, oke, saudaraku. Yang kedua, I will praise you, ya. In the midst of the church, di sini terjemahan kurang cocok, jemaat mesti, congregation. I will sing praise unto thee. Jadi ada perkataan I will. Ini penting ini. Sebab kalau semuanya sukacita, ya biasalah memuji Tuhan. Kitab Exodus pasal 15 itu isinya puji-pujian yang dahsyat luar biasa. Bahkan Miriam usia 90 tahun mengambil tamborin menari di tengah-tengah mereka. Dan 1,5 juta wanita ikut menari. Tapi itu setelah menang, biasa itu. Tetapi perkataan I will itu dalam keadaan yang tidak menyenangkan ya. I will declare thy name ini penting. Nanti saya akan terangkan. Kedua, I will praise thee di tengah-tengah jemaat. Terjemahan lain berkata jemaat yang besar. Saya tidak percaya bahwa jemaat itu akan kecil, tidak percaya saya. Ya, hari ini baru ada 2 miliar orang percaya Tuhan Yesus, tidak semua lahir baru. Tetapi saudaraku, saya mau beritahu kepada Anda, namanya adalah the Lord of the multitude, Baal Hamon. Baal Hamon itu the Lord of the multitude, segala bangsa suku bangsa, dan khususnya juga Indonesia ya. Dan satu lagi, I will trust in him. I will put my trust in him. Perkataan percaya kepadanya. Jadi pertama, declare thy name. Ini Yesus yang mengatakan. Ya, ini nubuatan tentang dia. Ya, ini nubuatan tentang Kristus. Dan dalam surat Ibrani diterangkan, he is the real worshipper. Ya, dia adalah putra mahkota yang memuji rajanya, memuji bapaknya. Ya. Dan satu lagi terjadi apa? Pelipat gandaan. Inilah aku dan anak-anak, bukan putra di situ. Itu paidion yang telah diberikan Allah kepadaku. Yesus berkata, tidak seorang pun datang kepadaku kalau tidak diberikan oleh Bapa dan dituntun oleh Roh Kudus. Oke? Jadi worshiper itu harus punya keputusan. Ada satu lagu yang terkenal sekali, ku mau cinta Yesus selamanya. Ada perkataan mau di situ. Ku mau cinta Yesus selamanya. Itu suatu keputusan. Suatu komitmen. Ku mau cinta Yesus. Perkataan mau itu penting. Manusia punya roh, jiwa, dan tubuh. Dan yang harus diperintah adalah jiwa kita dan tubuh kita. Kalau roh itu penurut, tapi daging itu lemah. Kayak begini gimana caranya memuji Tuhan? I will praise the Lord. Pertama, I will declare thy name. Oke? Haleluya. Dan saya akan tunjukkan kepada Anda, betul-betul Yesus itu memuji. Seringkali kita melihatnya terlalu plain ya. Saya percaya ketika di Nazaret, kepada dia diberikan yaitu sebuah gulungan kitab. Dan dibukalah Yesaya 61. Dia tidak baca datar begitu. Saya tahu tetangga kita tuh niru-niru ya. Dinyanyikan itu niru-niru saudaraku. Ya. Gereja mula-mula. Di mana lagu pujian? Bukan kidung jemaat saudaraku. Kitab Mazmur yang 1000 tahun sebelumnya. Jadi sekarang 3000 tahun ya. Ya. Di sini kita lihat di dalam Mazmur Matius 26. Sebelum dia memasuki peperangan itu, dia akan masuk ke Taman Getsemani. Dikatakan Yesus menyanyikan nyanyian pujian. When they had sung a hymn, they went out into the Mount of Olives. Dia pergi ke Bukit Zaitun. Getsemani itu artinya tempat memeras, menghancurkan, yaitu zaitun. Buah zaitun dijadikan minyak untuk urapan. Di dalam Injil Markus juga tercatat ini sama. Tetapi saudaraku, kalau kita membaca ini harus dengan kacamata Ibrani ya. Yesus nyanyikan pujian apa? Waktu itu belum ada Amazing Grace ya. Ya belum ada. Tetapi Amazing Grace dalam bentuk lain. Dia menyanyikan yaitu Mazmur 117.
Mazmur 118. Begini caranya declare. Kunci A minor. D minor, D minor. Pasti dia nyanyi ini ya. Praise the Lord, all ye nation. Pujilah Yehova, hai Indonesia. Megahkanlah dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita. Dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Saudaraku, itu Mazmur 117. Sebab lagu-lagu ini dinyanyikan pada waktu perayaan. Dan jangan lupa, itu adalah perayaan Pesah. Khususnya Pesah dan juga Sukot, yaitu Tabernakel. Mazmur 118, mari kita lihat. Kalau sudah baca Mazmur 118 ini luar biasa. Ketika dalam kelemahan Pak Roni, dia dalam keadaan bicara aja nggak bisa. Saya bilang, Ron katakan. Aku tidak akan mati tapi hidup dan akan memuliakan nama Tuhan. Sambil batuk-batuk dia ucapkan itu. A worshiper bisa lakukan itu. Kalau cuma ya pelayananku PAW, pelayananku PPW, belum tentu. Tetapi saya sendiri masih ingat. Ada di ambulans ini. Kalau saya duduk sudah muter begini saudara ya. Terekam. Saya tidak sengaja. Terekam. Saya nyanyi, bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Worship His holy name. Amen. Nah, Mazmur 18 saya ajak kita melihat ayat ke 20. Coba ya, kita lihat. 24. Kita lihat ayat 24 dulu. Mazmur 119. Ini yang dinyanyikan Yesus. Ya. No, bukan Markus 14. Mazmur 119. Ya oke, kita nyanyikan yang terakhir aja ya. Tapi sebelumnya itu adalah This is the day that the Lord had made. Coba tampilkan kalau tidak salah 21 ya. Saudaraku, pada waktu Perang Teluk tahun 91. Tentara Amerika yaitu akan masuk dalam peperangan. Mereka sudah lama tidak perang secara terbuka seperti itu. Waktu mereka akan menyerang Irak, ya toh, mereka nyanyi pada waktu itu ada 3 kelompok ditunjukkan oleh CNN. Yang pertama begini, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Oke, saudara, kau kira-kira kelompok apa? Yang satunya lumayan. Yang satunya hanya gini. Nearer my God to thee, nearer to thee. Itu lagu yang dinyanyikan ketika Titanic tenggelam, saudaraku. Saudara tahu kira-kira kelompok mana ya? Ya, kelompok yang lebih trust in the Lord. Tapi ada kelompok ketiga. Saya percaya itu rim termasuk di sana. This is the day that the Lord has made, that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Dengarkan worshiper. Anda lihat saya dan para pemimpinmu hidupnya penuh kemenangan. Pertama, kita bicara this is the day. Bukan yesterday. Banyak orang hidup dengan yesterday. Dulu, seandainya. Orang semacam itu pecundang. Ada juga yang khawatir tentang tomorrow. Tentang hari depan. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Buat yang belum dengar, Tuhan mengajar sesuatu buat saya. Yaitu sejak 27 Maret 2020 sampai hari ini 603 hari. Ini hari ke-603. Yang saya tahu 602 kemarin. Makanan tuh datang saudaraku. Ya, pembantu saya tinggal manasi. Bukan seminggu loh. 602 hari. Sekarang 603 pasti ada. Aneh saudaraku. Apa yang Tuhan mau ajarkan pada saya? Kamu tidak perlu khawatir sama sekali tentang masa depan.
Ketika kamu tidak bisa membeli maupun menjual, kecuali tunduk kepada the new world order. Saya percaya ada kingdom order. Ya, bridge builder, saya lupa jelaskan, ada yang tidak ngerti. Ya, Pak Arifin kan insinyur ya, memang bridge builder, bukan. Pontifex, imam. Kita ini imam, saudara. Ya, kita ini bukan penyanyi gereja. Priest, pontifex, it's a bridge builder. Ya, pembuat jembatan. Imam itu menghubungkan umat dengan Tuhan. Menjadi pengantara. Dan juga antara manusia dengan manusia. Kalau Nabi mewakili Allah kepada manusia. Tetapi sebagai imam perjanjian baru, kita diberi 3 urapan. Raja, Nabi, dan imam. Memang pertama-tama yaitu kita ketika dilahirkan kembali dibasuh dengan darah Yesus, kita adalah imam dan raja. Kita lihat selanjutnya Mazmur 118 yang dinyanyikan oleh Yesus tadi. Ya, this is the day. Jadi jangan hidup untuk masa lampau. Perhatikan orang yang masa lampau itu mesti wajahnya suram, saudaraku. Yang ke depan pasti stres. Tapi this is the day that the Lord has made. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Ya Tuhan, berikan kiranya keselamatan. Ya, save now. Ketika Yesus masuk ke Yerusalem, mereka teriak, Hosana! Hosana to the Son of David. Save us now. Itu ucapan yang cuma diserukan kepada Mesias. Tidak kepada raja manapun, tidak kepada nabi manapun. Kepada David tidak diserukan itu. Hanya kepada the greater son of David, yaitu Kristus. Ya. Lalu kemudian ayat 27 berkata, berikan apa? Bukan cuma keselamatan. Bagi seorang worshiper, itu berkatnya luar biasa. Tapi sekali lagi diukur. The temple, the altar, and the worshiper. Ya. Jadi ada ukurannya ya. Coba kita lihat ayat 25, jangan lewat dulu. Ada ayat 25 tadi. Ya Tuhan, berilah kiranya apa? Prosperity. Saya enggak tahu, kalau orang enggak percaya terserah. Apa yang kami alami. Apa yang dialami Pak Niko. Ya, contoh buat kalian semua. Benar-benar kita itu dari minus jadi surplus plus. Dalam rohani, jasmani, keuangan, sehat. Oke? Itu worshiper. Ayat 26 sekarang ya. Jadi bukan cuma keselamatan, keluputan, kebebasan. Ketika saya mengalami suatu ancaman luar biasa di Pulau Bali ini, apa yang keluar dari mulut saya? Ya, saya ada berkata, mengapa aku begini? Tidak. Ku hendak bersorak-sorai untuk selama-lamanya. Keluar lagu perang. Keluar lagu kemenangan. Worshipper itu diuji ketika susah, saudara ya. I will declare thy name. Ketika saya dimasukkan rumah sakit, yang keluar dari mulut saya adalah, you are the God that healed me. You are the Lord my healer. I declare. I will declare thy name. Hallelujah. I will praise you. Dan juga firman Allah berkata, kita nanti akan mengalami pelipat gandaan aku dan anak-anakku. Itu namanya multiplication, ya. Lalu ayat 27, Tuhanlah Allah yang menerangi kita, ya. Coba kita lihat sekarang, ya, ayat 26, diberkati dia yang datang dalam nama Tuhan. Salah satu yang paling sering dilanggar adalah jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Perintah ketiga. Sikit-sikit Tuhan berkata pada saya, hati-hati. Saya paling hati-hati kalau sebut nama Tuhan. Oke? Lalu sekarang kita lihat apa yang dinyanyikan. Ayat 27. Tuhanlah Allah, ya, ayat 27 tadi. Dia menerangi kita, ikatkanlah korban hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk mezbah. Perhatikan saya. Yesus tidak melihat dirinya as a victim, but as a victor. Dia tidak melihat dirinya sebagai korban, tapi sebagai kurban. Ikatkanlah pada tanduk-tanduk mezbah. Salib itu dirubah Yesus jadi mezbah. Dia persembahkan tubuhnya. David dilarang membangun bait Allah.
kata tangannya berlumuran darah. Tetapi the greatest son of David, putra Allah, putra mahkota kerajaan Allah, menyerahkan dirinya. Kenapa banyak orang itu gagal dalam hidupnya? Mereka lihat dirinya sebagai korban. Victim mentality. Aku disingkirkan. Aku nggak dijadwal. Kampungan. Oke? Tetapi kalau kita sebagai worshiper, bahkan kita melihat sebagai sacrifice. I will give sacrifice of praise. Baca Mazmur 27. Sacrifice of thanksgiving. Sacrifice of praise. Perhatikan, kenapa? David itu mengerti yaitu tentang penyembahan perjanjian baru. Meskipun sedikit. Dia tidak memberikan korban. Dia tahu Salomo memberikan 1000 lembu. Tapi David memberikan give thanks unto the Lord. Bahkan Mazmur 51 itu pengakuan dosa dinyanyikan. Ya, barang siapa meninggalkan dosanya, mengakui kesalahannya akan kembali disayangi. Tetapi tidak, barang siapa tidak mengakui kesalahan, menyembunyikannya, akan diremukkan tanpa peringatan lagi. Barang siapa jatuh ke atas batu itu, dia akan pecah, tapi akan dibangun kembali. Barang siapa tertimpa oleh batu, dia akan remuk. Sekali lagi ya, saya dan Anda semua lagi diukur. The temple, the altar, and the worshipper akan diukur. Dan ukurannya ukuran Tuhan, bukan ukuran manusia. Kalau ukuran manusia, Anda dan saya sudah oke banget. Tunggu dulu. Karena ukurannya bukan David, tapi Jesus Christ. Ada orang tanya, apa Yesus menari? Oh ada. Dalam Injil Lukas pasal 10, ketika dia mendengar murid-murid berkata, bahkan roh-roh jahat tunduk pada kami demi namamu. Yesus berkata, jangan bersukacita karena roh-roh jahat tunduk padamu. Tapi bersukacitalah karena namamu tercatat di sorga. Dan kemudian Yesus bersukacita dalam Roh Kudus. Itu agaliao. Ya, saudaraku, agaliao itu saudaraku kalau pada Hebrew adalah gil, yaitu berputar-putar, menari dengan sukacita. Bahkan dalam kitab Maleakhi, bagimu akan terbit the Sun of Righteousness. Dengarkan, ini tema Natal kita ya. Orang yang di jamaah Tuhan itu akan melonjak-lonjak seperti anak lembu lepas kandang. Saya dulu nggak ngerti anak lembu lepas kandang. Saya anak kota ya. Waktu saya pergi ke Pulau Sumba, di depan kami ada anak lembu melompat-lompat. Oh seperti itu. Saya pikir Tuhan bilang, aku mau kamu seperti itu. Ketika saya difitnah, ketika saya diancam, istri saya ini saksi hidup. Ketika dia lihat saya menari-nari, dia mesti bilang gini, siapa yang memfitnah kamu? Kita bakal dapat berkat apa lagi? Itulah worshiper ya. Nah sekarang mari kita lihat. Bergembiralah Yesus. Jesus rejoice in spirit. Agaliao. Dia menari-nari bersukacita. Film-film tentang Yesus kebanyakan Yesusnya itu mukanya panjang. Tidak pernah nyanyi. Tapi film Yesus dari Injil Matius, kalau ada orang dirasuk setan sembuh, Yesus lompat-lompat menari-nari. Dia peluk orang yang lumpuh yang tadinya berjalan. Itulah Yesus kita. He's the worshiper, the true worshiper. Nah saudaraku, kalau bicara true worshiper, saya belakangan ini bicara tentang true worshiper bukan satu kelompok musik dari Indonesia, bukan. True worshiper di dalam Alkitab itu sedikit sekali. Dalam Mazmur pasal kedua kan diperintahkan, ya ciumlah kaki sang putra itu, ya beribadalah kepada Allah dengan takut akan Tuhan. Ciumlah kaki sang putra sebab mudah sekali amarahnya menyala. Yang mencium kaki Yesus di dalam Alkitab cuma beberapa. Yairus kepala rumah ibadat menyembah Yesus karena minta tolong putrinya disembuhkan. Dan Yesus menghidupkan putrinya yang sudah mati. Orang Samaria yang dari 10 orang kusta cuma 1 yang menyembah. Siapakah yang menyembah Allah? Yesus sebutkan. Ya, dia sebutkan dirinya God. Amen. Only God can be worship. Tapi ada the true worshiper 3 wanita. Catat saja, tidak ada waktu. Karena kalian semua tahu firman Tuhan. Pertama Lukas pasal 7.
seorang perempuan yang terkenal sebagai orang berdosa. Dia datang ke rumah Simon, orang Farisi. Ya, Lukas pasal 7. Dan di situ apa yang dia lakukan? Dia datang dari belakang, menciumi kaki Yesus, membasahinya dengan air matanya, lalu kemudian meminyaki kaki Yesus dengan minyak wangi yang dia punya. Ya, belum narwastu sih, tetapi menyekanya dengan rambutnya. She's the first true worshiper yang tercatat. Yang kedua, itu di dalam Yohanes pasal 12. Sementara murid-murid cuma duduk makan, dilayani oleh Marta dan Lazarus. Duduk makan bersama mereka. Lazarus ini saudara perhatikan, cari. Ya, kalau bisa dapat saya kasih sepeda. Tidak pernah Lazarus bilang terima kasih, toda, xie kepada Yesus. Tidak pernah. Dia cuma duduk makan. Kita harus menikmati berkat Tuhan, bukan? Tapi Yudas mencela Maria. Maria dari Betania memecahkan buli-buli pengalam dan mengurapi kaki Yesus. 6 hari sebelum Yesus disalibkan. The true worshiper yang kedua. Yang ketiga, ingat loh, ini altar, yang diukur ini altar loh. Ya, bukan suaramu yang bagus, bukan. Karena Allah mencari, Bapak mencari apa? Penyembah sejati. Namanya sejati itu berarti ada KW. Ada yang palsu. Hati-hati kalau beli arloji Rolex. Karena yang made in China sekarang tidak bisa dibedakan. Tidak bisa dibedakan, persis. Cloning, betul-betul. Tetapi yang dicari bukan arloji. Tuhan mencari the true worshiper. Ya. Lalu yang ketiga ada di dalam Markus, ya, di dalam Injil Markus dikatakan pasal 14, 2 hari sebelum Yesus yaitu disalibkan, ada seorang wanita datang ke rumah Simon. Ini kebetulan kameramen kita namanya Simon juga ya. Tapi ini Simon si kusta. Ya, kalau tadi hutang itu gambaran dosa, sekarang itu kusta. Dan apa yang terjadi? Seorang wanita mencurahkan minyak narwastu yang paling mahal harganya. Ingat ya, ada ukurannya. Altar ada ukurannya, korban itu ada ukurannya. Ya, jangan cuma I will dance like Jesus, kayak David dance, but I will give like David give. Kemudian kepala Yesus. Kalau tadi Yohanes 12 cuma yang ngomel itu Yudas. Kenapa tidak diberikan kepada orang miskin? Bukan dia peduli dengan orang miskin. Dia seorang pencuri. Munafik, muka nabi, pikiran kotor. Tapi kita lihat di sini, semua murid memarahi wanita ini. Ada 2 tafsiran. Pertama, wanita lain yang terinspirasi oleh wanita pertama, yang terkenal perempuan berdosa. Yang kedua oleh Maria dari Betania 6 hari sebelumnya. Tapi mungkin juga Maria dari Betania melakukan yang kedua kali. Jadi lengkap, bukan cuma kaki, tapi di atas sampai ke bawah. Tuhan sedang mengukur dengan satu tongkat ukuran. The temple, the altar, and the worshiper. Mungkin saudara saya berikan kurikulum kepada Anda. Kita lihat bagaimana the true worshiper adalah sang putra ini didatangi murid-muridnya. Ajar kami berdoa. Seperti Yohanes mengajar pada yaitu murid-muridnya. Jadi itu bukan the Lord's Prayer. Itu bukan doa Bapa kami, doa Tuhan Yesus. Doa Tuhan Yesus itu Yohanes 17. Ini doa murid-murid. Yang pertama, Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Oke? Bapak kami yang ada di surga. Yang pertama itu praise, memuji. Dikuduskanlah namamu. Mau melihat kingdom worship? Yesaya 6. Mataku melihat sang raja. Ketika kita melihat sang raja, celaka aku. Bibirku najis. Dan aku tinggal di bangsa yang najis bibir. Terutama yang dari Surabaya ya. Suka maki-maki termasuk saya.
Dikuduskan ya. Perhatikan thy name. Nama. Orang Israel tidak berani memanggil Yehuwa atau Yehova. Tidak ada V, tidak ada. Dalam bahasa Ibrani itu kan W ya, Yehuwa. Juga tidak berani mereka. Tapi mereka sebut Hashem, the name. Jadi ini diajarkan. Pertama-tama itu pujian penyembahan itu hanya bisa dilakukan oleh putra-putra kerajaan. Saya address kepada kalian semua, yaitu sebagai kingdom citizen, warga kerajaan. Ingat ya, kita ini holy priesthood, tetapi juga royal priesthood. Ya, kemudian firman Tuhan mengajarkan kita selanjutnya, yaitu priority. Apa priority kita? Tidak membangun kerajaan kita sendiri. Kita bedakan antara kingdom, kerajaan Allah, dengan empire. Empire manusia. Ada orang nuduh saya. Kenapa kamu bersama Arifin bangun kerajaannya Arifin? Tidak punya apa-apa saya. Semua atas nama, semua miliknya Tuhan. Ya ini, what is our priority? Gampang. Lihat buku tabunganmu. Di situ kamu tahu. His kingdom or your kingdom. That will be done on earth as it is in heaven. Saudaraku, aku mau melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Jadi pertama aku will praise you, I will trust in you. Nanti pelajari lagi apa yang saya ajarkan hari ini. Yang ketiga semuanya ini P, mudah sekali. Yang ketiga provision. Give us this day our daily bread. Perhatikan daily. Bangsa Israel tidak perlu khawatir. Di padang belantara setiap pagi mana turun dari sorga. Karena itu saya khawatir nih generasi baru kita nih rata-rata bangsawan. Bangsa ini tangi awan. Every champion is an early riser. Tidak usah dipasang alarm jam 5 pagi. Saya bangun sudah. Berarti jam 4 di Surabaya. Kan saya terlatih. Saudaraku tadi saya ceritakan, ini adalah ucapan syukur. Kalau orang belum pernah bangkrut, tidak bisa doa ini. Saya dulu sebelum bertobat, makanan tidak enak, tidak usah makan. Kita pergi restoran paling enak. Ketika saya bangkrut, istri saya buka catering, kecil-kecilan. Dan saya tidak boleh rewel. Apa yang sisa di situ harus saya makan. Sehingga saya bisa nyanyi ini. Give us this day our daily bread. Perhatikan daily. Percaya kesetiaan Tuhan. Yang keempat. Waktunya tinggal sedikit. Nanti bagian kedua Pak Roni. Berapa lama lagi Pak Kris? Berapa menit? Pardon. Kita harus periksa diri kita. Ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Amin. Selidiki hati. Jangan merasa diri sudah benar. Oh, enggak perlu ngaku dosa. Satu kali cukup. No. Kita belum sempurna. Tanda kita lahir baru apa? Ya. Dulu kalau berdusta lancar saja seperti ada minyaknya. Tetapi begitu kita dilahirkan kembali, kita membesarkan diri bukan nama Tuhan. Jantung kita berdegup. Forgive us our debts. Debts ini adalah hutang. As we forgive our debtors. Saya mempelajari dalam kehidupan ini seringkali untuk menyakiti hati dari worshiper. Teman kita nipu kita soal keuangan. Tapi kalau kita ingat utang kita yang lebih besar pada Tuhan, nothing. Kelima, power. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. Bukan evil aja, tapi the evil one. Dari kecelakaan, daripada si jahat. Ya, every worshiper is powerful. Kalau kita ada orang kerasukan dan kita nyanyi ya, ada kuasa di dalam darahnya. Kalau dia tidak ngeleper-ngeleper begini, something wrong in us. Sebab nama Yesus, darah Yesus tidak pernah kekurangan kuasanya. Yang keenam, yang terakhir adalah kembali praise. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen.
Dan Bapak itu berkata, apa yang aku punya, kamu punya. I have the kingdom. Jangan takut kelompok kecil. Jangan takut Rock International Ministry. I've given you the kingdom. And the power and the glory. Tujuan hidup manusia bukan terkenal, tapi termasyur. Janji Tuhan kepada Abraham, aku buat namamu termasyur. Jangan usah cari nama bagi diri sendiri. Baru kemarin istri saya berkata, iya ya, kita ini tidak cari nama buat diri sendiri. Ya buat apa? Cari nama hanya untuk Tuhan. To know Him and to make Him known. Kiranya apa yang saya sampaikan ini merubah pola pikir kita. Sebab kalau ukuranmu tuh David, wah kecil. Ukurannya Jesus. I will praise you. I will trust in you. I will declare thy name. Kemudian aku dan anak-anakku, multiplikasi terjadi. Tuhan memberkati kita semua dalam Kingdom Worship Conference ini. Bangkitlah, rise worshiper. Tetapi ada ukuran. Dan kita akan minta pada Tuhan supaya kita belajar bukan dari David, tetapi the greater David. Ikatkanlah korban persembahan pada tanduk-tanduk mezbah. Tanduk itu, saudara, ketika Yesus dipaku, saya bayangkan yang memukuli dia masang mahkota duri, yang mereka membawa minyak narwastu. Yang 6 hari yang lalu dan 2 hari yang lalu dicurahkan di kepala Yesus. Dan inilah doa saya, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita bersama. God bless you all. Amin.